Kata Natalia, ini orang karena lagi lihat malah ngakak-ngakak. Mohon doa dan donasinya. Mohon doa dan donasinya kepada penonton yang sedang nonton nih 26 ini nih. Kami harapkan dukungan, doa dan donasi. Salam saudaraku, lagi rame ya dibahas mengenai channel YouTube-nya Donditan yang dihack beberapa hari lalu yang akhirnya membuat para pengikutnya itu sangat menyayangkan kejadian ini karena subscribernya tuh udah lumayan besar ya, ada sekitar mau 1 juta lah ya, hampir 1 juta, dan mereka itu rame-rame berspekulasi ya kenapa channelnya Donditan ini bisa dihack. Dan akhirnya mereka pun beramai-ramai menuduh tanpa dasar ya, bahwa orang Kristen lah yang ada di balik peristiwa ini, atau yang ngehack channelnya Donditan ya. Ya beginilah kalau jadi umat itu otaknya terlalu negatif thinking ya. Selalu kalau ada masalah itu Kristen yang selalu disalahkan ya. Padahal kasus hack channel YouTube ini sering terjadi dan juga sering dialami oleh para YouTuber lain, bukan hanya Donditan saja. Lagi pula kalau kita lihat di sini ya, channel Donditan itu username-nya sempat berganti menjadi Tesla Event Trump Live ya. Dan sempat menayangkan secara live konten politik di mana ada Donald Trump, lalu ada Elon Musk juga di dalamnya. Jadi lucu aja melihat kelakuan pengikut Donditan ini yang selalu saja menuduh ada sentimen agama di balik ini semua yang dilakukan oleh orang Kristen. Padahal di dalamnya jelas-jelas dimanfaatkan untuk situasi politik ya. Jadi bukan hanya pengikut Donditan saja, itu Nandar, Edi Prayitno, juga mereka kompak mengarahkan tuduhannya terhadap Kristen. Walaupun mereka nggak punya bukti, cuma asumsi doang ya. Ya, kita akan lihat klarifikasi dari pihak Donditan ya. Tapi sebelumnya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya buat saudara-saudara yang sudah support pembangunan untuk ruang kerja Reasons Channel. Dan rencananya jika donasi nantinya sudah mencapai 50% dari dana yang dibutuhkan, saya akan mulai membangun untuk tahap pertama dulu ya teman-teman. Dan nanti selanjutnya mungkin bisa berproses dengan sendirinya. Dan oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang terbeban mendukung pembangunan ini, berapapun yang diberikan, saya akan sangat bersyukur dan menghargainya. Baik, sekarang langsung aja kita simak video klarifikasi dari pihak Donditan berikut ini. Nanya-nanya langsung aja, tanya di kolom komen, nanti siap dihadirkan. Ada yang nongol di sini. Penasaran nih ya. Kata Natalia, ini orang karena lagi lihat malah ngakak-ngakak. Mohon doa dan donasinya. Mohon doa dan donasinya kepada penonton yang sedang nonton nih 26 ini nih. Kami harapkan dukungan, doa dan donasi. Ya, yang mau tanya-tanya silakan. Pasti sudah tahu ini background siapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak banget yang nge-DM, bahkan apa ya, komen, terus nanyain channel Kodoni kemana, gitu. Kita akan bahas di sini ya. Kita ambil kesempitan dalam kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Jopi. Kami usahakan terus karena dadakan. Jadi kemarin ceritanya datang. Apakah sudah diusahakan untuk memulihkan kembali channel Kodoni? Insya Allah ya, ini lagi kami usahakan terus karena dadakan. Jadi kemarin ceritanya ada tamu nih yang datang. Kita udah lagi rekaman, terus tiba-tiba ada orang yang WA ke saya. Ya, nge-WA-nya langsung, Kang, itu channel Kodoni hilang. Ada yang ngehack katanya. Langsung saya cek, itu lagi rekaman, lagi ada konsultasi. Langsung tuh berhenti di situ. Nanti ada di channelnya Kodoni insya Allah ya. Nama channelnya sudah muncul lagi, tapi kayaknya masih kehack, masih. Tadinya Tesla, kan keren kan? Woi, Kodoni pakai akun beli Tesla gitu ya. Nggak tahunya dibajak orang.
lagi. Kalau channel balik kan, kalau channel Rinto. Paten senang lihat berita ini, apalagi Andre Tunggal malah sedih, nggak ada yang bisa dia sedih lah, nggak ada yang bisa dia reaksi, nggak bisa bikin reaksi, nggak makan. perpuluhannya nggak bisa jalan, persembahannya hilang, makanya Andre Tunggal harusnya bantu gitu ya. Ari Wibisono pelakunya yang kita temukan, yang kita juga telepon dari, bukan telepon ya, kita minta bantuan hacker juga dari Rusia ternyata ya. Rusia yang ya wallahu alam lah gimana tuh kerjasamanya. Mana ya, siapa? Farul ya? Oh iya, coba tanya. Farul kan dia programmer. Iya. Tapi udah lagi. Iya, nanti kasih tahu aja. Tukar nama baru apa? Dondi Syekh-tan gitu ya. Syekhnya pakai S-Y-E-A-H ya. Syekh-tan. Suara Kodondi ada, tapi orangnya tak nampak. Nih, saya tampakin ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siapa tuh? Nursiah. Oh, Nursiah. tenang ya. Apa? Channel saya lagi dipinjam sama Tesla. Nah, nanti saya mau dikasih 1 Tesla katanya. Amin. Amin. Apalagi gitu? Yang nontonnya sedikit amat ya. Hah? Itu yang nonton 26.000? Bener. 26M. Oh, 26M manusia. saya channelnya di Ripple ya. Dipinjam sama trading. Ya, mohon maaf ya, channelnya lagi rawat jalan. Sekarang Andre Tungtung lagi berantem sama ChatGPT. biar dibaptis gitu ChatGPT-nya. Enggak, orang nggak ChatGPT aja tetap aja diinjilin gitu ya. Amin insyaallah. Ya, lagi diusahakan ini semaksimal mungkin. Ya, dari Rusia lah itu kena ininya. Siap. Ya, cuma ya sayang aja gitu, udah mau 1 juta subscriber harus hilang. Wah. Amin. Ya, yang nanya lagi silakan. Nggak bisa nggak bisa jawab pernyataan dari Kodondi, langsung dimarahin Kodondinya. Kan ini dari Bapak Bobby Prasetyo. Bobby baper itu. Bobby baper ini. Kalau memang benar merasa Anda punya ilmu, temuin dong Kodondi, langsung dialog face to face. Kalau misalnya Anda jemaat, undang pendetanya yang ngajarin Anda gitu dong. Itu baru gentle laki-laki gitu. Insya Allah ya. Insya Allah kita lagi usahakan terus ya. Tapi udah bisa masuk, makanya YouTube-nya bisa muncul lagi. Kita udah masuk ke tahap pertama, nanti ada tahap kedua, ketiga, insya Allah bisa kembali gitu ya. Ada insya Allah. Biasanya saya dulu juga kena hack, itu lagi perang Ukraina. Saya kena hack dari Rusia juga ternyata. Gitu. Alhamdulillah bisa kembali. Insya Allah mungkin kembali ya, karena kita sudah lapor Google sama YouTube. Ini lucu nih, kayak kakaknya si Luis Prasetyo ya. Ini Bobby Prasetyo. Ini kayak kakaknya si Luis Prasetyo nih. Jangan-jangan sama nih. Ya, hikmah dibalik hilangnya channel Donditan ini adalah mereka bisa menggalang donasi ya untuk situasi ini. Dan lagi pula orang Kristen itu nggak tertarik untuk menghack channel-channel Islam. Karena bagi kami ya, apapun yang kalian katakan tentang kekristenan, entah itu sesat, entah itu ngawur, kami lebih memilih membalasnya dengan argumentasi, meluruskannya ya. Jadi bukan dengan cara menghacknya, bukan ya. Dan di video juga tadi disampaikan, katanya hackernya diduga kuat berasal dari Rusia katanya ya. Jadi ya kalau menurut asumsi saya ya, jika memang benar hackernya dari Rusia, berarti ya ini murni kejahatan hacker untuk kepentingan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan sentimen agama. Tapi ya di sisi lain, saya melihat ada beberapa komentar juga nih dari netizen yang saya rasa cukup masuk akal terkait hilangnya channel Donditan ini. Antara dihack karena buka situs bokep atau judi, atau mungkin juga sengaja buat settingan demi sensasi. Jadikan agama sebagai bisnis. Waduh,
dugaan dari teman kita ini bisa jadi ada benarnya juga ya, karena memang yang namanya situs judi, situs bokep itu biasanya sering berisi link phishing ya, yang dimana ketika kita klik ya dengan memakai HP atau dengan memakai gadget kita yang masih terhubung dengan email kita, dengan akun-akun kita, itu semua data-data pribadi kita bisa disadap dan diketahui oleh hacker ya, atau mungkin juga sengaja dibuat settingan ya demi sensasi katanya ya, demi bisnis katanya, demi donasi. Ya, kita nggak tahu, bisa aja juga tujuannya seperti itu. Siapa tahu situasi ini sengaja dimanfaatkan ya, digiring supaya Kristen yang dituduh, Kristen yang dihujat, padahal aslinya cuma mau cari sensasi dan mau cari donasi. Ya mungkin itu maksud dari komentar teman kita ini. Ya cukup masuk akal sih menurut saya. Lalu ada juga yang komentar, kalau menurut saya kemungkinan admin channelnya pernah login di website atau klik link bokep atau judi atau download software dari website bajakan. Makanya channel dia bisa diambil atau dihack. Karena biasanya link phishing dan sejenisnya paling suka ngumpulin password dan email atau data pribadi. Gak lama lagi channel dia akan dijual ke website judi di dark web. Jadi nggak ada kaitannya dengan oten-oten. Ngapain coba? Justru dengan hilangnya akun Donditan, lumayan merugikan channel Apologet. Konten video reaction akan berkurang. Ya komentar ini saya pikir juga masuk akal ya teman-teman. Memang rata-rata akun pribadi bisa hilang dan dihack itu ya gara-gara link phishing yang seringkali ada di situs-situs judi, situs bokep ya. Lalu ketika akunnya sudah berhasil dicuri ya, maka itu bisa dijual di dark web. Lumayan itu ya. Apalagi nih katanya channelnya Donditan kan subscribernya sudah lumayan besar ya, hampir 1 juta subscriber. Ya jadi bisa aja ada hal-hal semacam itu. Jadi janganlah sedikit-sedikit selalu Kristen yang disalahkan ya. Kita kan nggak tahu kan, bisa aja Donditan diem-diem gitu ya, atau mungkin dia lalai buka-buka situs-situs ilegal ya, atau juga dia buka situs judi, situs bokep. Kita kan nggak tahu ya teman-teman. Makanya kemudian akhirnya channelnya kena hack ya. Ya, dan kalau memang benar semua ini gara-gara link phishing karena buka situs-situs ilegal, waduh kacau sih ini Donditan ya. Masa seorang yang sering berdakwah gitu ya, mengumbar-ngumbar agama, tapi main yang begitu-begituan. Ya semoga aja lah tidak ya. Dan kalaupun memang benar kejadian seperti itu ya, bertobatlah mungkin si Donditan ini ya. Sudah tua ingat umur ya. Tapi dibalik semua itu hanya Donditan dan Tuhan sajalah yang tahu ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.